Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, dalam kesempatan ini sebelum kita mulai pelajaran, sedikit saya akan mengabsen, tapi untuk mempersingkat waktu, apakah hari ini masuk semuanya? Masuk ya? Nggak ada yang nggak masuk ya? Ya, alhamdulillah semuanya sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih. Jadi untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan bahasan untuk yang kemarin terkait dengan tahapan-tahapan untuk melaksanakan kewirausahaan. Jadi coba kita lihat untuk tahapan ini terkait dengan pelajaran yang kemarin. Kita lihat di papan. Perhatikan untuk pelajaran hari ini, produk kreatif dan kewirausahaan ini membahas mengenai masalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh seorang wirausaha. Ini ada beberapa tahapan. Coba kalian perhatikan. Untuk tahapan pertama yaitu tahapan memulai usaha. Nah, ini kita ibaratkan gambar yang ada ini merupakan seorang wirausaha yang mana pada awalnya ini membawa modal, membawa alat ataupun perlengkapan untuk usaha, memulai usaha. Kemudian berikutnya, jadi seorang wirausaha ya tahap memulai ini melakukan untuk mempersiapkan apa? Yang pertama adalah kegiatan survei. Dan dalam hal ini survei itu yang mana seseorang wirausahawan sebelum mereka itu membuat suatu produk, tahap yang pertama adalah untuk apa? Kegiatan survei, melihat terlebih dahulu daerah yang akan dituju itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang produsen, seorang konsumen atau masyarakat itu barang apa yang paling disenangi oleh masyarakat, sehingga perlu adanya seorang wirausaha itu mengadakan survei terlebih dahulu. Kemudian berikutnya untuk tahap berikutnya yang kedua adalah melihat peluang usaha. Misalnya seorang wirausaha itu sudah survei di tempat yang akan dituju, maka mereka mengetahui barang atau produk apa yang akan kita jual atau kita produk atau kita beli, karena berkaitan dengan masalah melihat peluang usaha. Setelah poin 1 survei, yang kedua melihat peluang usaha, kemudian seorang wirausaha ini baru menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan. Dari hasil survei, dari hasil adanya peluang usaha, maka seorang wirausaha ini bisa menentukan jenis usaha apa. Yang pertama, apakah usaha perdagangan, apakah usaha industri, apakah usaha jasa. Misalnya usaha perdagangan, yang jelas usaha perdagangan itu mereka untuk membeli barang kemudian dijual kembali. Kalau usahanya usaha industri atau produktif, yang mana mereka membeli bahan baku kemudian untuk diproses sehingga menjadi barang jadi yang akan dibutuhkan oleh siapa? Produsen atau konsumen? Oleh konsumen. Itu yang pertama adalah masalah perdagangan, yang kedua industri, yang ketiga adalah produk jasa. Nah, produk jasa ini bagaimana? Ternyata di daerah yang kita survei, yang mana peluang usahanya, ternyata di situ apa? Ternyata yang paling diminati adalah produk jasa. Pak, barangnya sudah ada semuanya, tinggal apa? Ini mau diangkut kemana barang itu? Sehingga apa? Sehingga seorang wirausahawan itu akan membuka usaha berkaitan dengan masalah usaha jasa.
jasa apa? Untuk pengangkutan barang dari tempat yang semula ada di pasar, kemudian barang itu akan diangkut menuju ke perusahaan atau industri yang membutuhkan. Ini adalah tahap yang pertama, ini tahap memulai usaha. Kemudian tahap berikutnya, yang kedua, tahap apa? Tahap melaksanakan usaha. Nah, tahap melaksanakan usaha ini sudah survei, sudah observasi, kemudian sudah memutuskan. Yang tahap kedua adalah tahap melaksanakan usaha. Nah, dalam melaksanakan usaha ini, apa saja yang dilakukan oleh seorang wirausahawan? Apa saja dalam tahap ini? Yang dilaksanakan adalah apa? Memikirkan. Jadi seorang wirausaha mengelola berbagai aspek. Apakah aspek tadi berkaitan masalah perdagangan, apakah berkaitan masalah industri, apakah dengan yang ketiga adalah masalah jasa. Ternyata hal ini seorang wirausaha mengelola berbagai aspek. Yang pertama adalah aspek pembiayaan. Berapa yang akan dibutuhkan untuk mengelola usaha berkaitan dengan usaha, apakah jasa, apakah perdagangan atau industri. Ini apa? Dipikirkan oleh seorang wirausaha berkaitan masalah pembiayaannya. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia. Kalau sudah menentukan usaha apa yang dikelola, maka apa? Maka seorang wirausaha ini apa? Mencari siapa yang pas, yang pantas untuk mengelola usaha ini. Sehingga seorang wirausaha mencari ini. Jadi mencari orang yang akan mengelola terkait dengan masalah usaha yang akan dilaksanakan. Apakah nanti si wirausaha tadi bisa melaksanakan sendiri atau tidak? Kalau mereka bisa melaksanakan sendiri, otomatis sumber daya manusia sudah cukup untuk dirinya sendiri bisa. Tapi kalau misalnya mereka tidak mampu ataupun usahanya besar, maka apa? Perlu adanya mencari orang atau manusia yang bisa diajak untuk bekerja sama. Kemudian berikutnya yang ketiga, masalah kepemilikan. Nah, gini, dalam suatu usaha itu apakah yang melaksanakan usaha itu mampu untuk mengelola sendiri? Apakah mereka itu mampu untuk menjalankan sendiri? Nah, ini perlu adanya apa? Informasi ataupun mencari mitra kerja terkait dengan kepemilikan suatu usaha. Sehingga Pak, kalau mereka tidak mampu sendiri, maka mereka mencari rekan kerja. Kalau tidak mampu sendiri, mereka mencari orang lain yang mempunyai modal ataupun yang lainnya. Sehingga Pak, sehingga kepemilikan perusahaan tadi ini bisa dimiliki oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang. Sehingga kepemilikannya ini milik lebih dari satu orang, tapi yang menjalankan tetap adalah seorang manajer perusahaan untuk menjalankan. Jadi ada pemiliknya sendiri, ada pengelolanya sendiri. Kemudian yang keempat adalah masalah organisasi. Ini terkait dengan masalah apa? Masalah kepemilikan dan manajerial yang ada dalam suatu perusahaan. Sehingga Pak, kalau perusahaan itu mampu pribadinya sendiri, itu dikatakan bisa perusahaan milik pribadi. Tapi kalau ternyata ini tidak mampu terkait dengan masalah kepemilikan, maka bisa dimiliki oleh lebih dari satu orang. Nanti bisa menghasilkan suatu organisasi. Nah, yang kelima adalah masalah resiko. Nah, resiko ini yang jelas seorang wirausahawan itu yang jelas harus berani untuk menanggung resiko. Nah, Pak, apakah resikonya itu nanti ditanggung oleh manajer saja? Nah, itu nanti ada terkaitan bermasalah kesepakatan awal. Nah, terkait dengan kepemilikan, terkait dengan organisasi, ini bisa juga apa? Apakah perusahaan itu nanti berbentuk usaha perorangan atau usaha bentuk firma, apakah usaha bentuk CV atau
PT. Kemudian untuk Pak perseorangan itu bagaimana, CV bagaimana, firma bagaimana, PT bagaimana, itu nanti kita bahas pada bahasan berikutnya nanti. Cuma ini sekilas untuk mengetahui untuk tahapan yang mana tahapan adalah yang kedua adalah tahapan melaksanakan usaha. Coba sebelum kita beralih ke tahapan berikutnya, ada pertanyaan? Tahapan ini? Enggak. Yang pertama, kedua, kemudian kalau tidak ada, kita lanjutkan tahapan yang ketiga. Yang ketiga adalah tahap mempertahankan usaha. Nah, ini merupakan gambar yang mana gambar ini orang yang sungguh-sungguh melaksanakan usaha dalam arti untuk pengelolaan terkait dengan masalah ini juga terkait dengan user kalian, apa? Akuntansi. Jadi mengenai masalah pencatatan, mengenai masalah perlengkapan tentang barang ataupun sesuatu yang ada dalam suatu perusahaan atau usaha, jangan sampai ada kekeliruan. Nah, tahap mempertahankan usaha. Jadi ini tahap untuk mempertahankan usaha ini. Jadi seorang wirausahawan ini harus melakukan apa saja. Yang pertama adalah menganalisis perkembangan yang dicapai. Jadi seorang wirausahawan itu harus apa? Harus mengetahui sampai sejauh mana seorang wirausahawan itu mengenai masalah usahanya, apakah dikatakan berhasil atau tidak. Nah, ini tugas sebagai seorang wirausahawan. Tugas apa? Untuk ini menganalisis tentang perkembangan yang dicapai oleh perusahaan. Kenapa demikian? Karena kadang juga yang melaksanakan usaha itu bukan pemiliknya, karena juga bukan manajernya, tapi karyawan yang lainnya. Sehingga seorang manajer ini harus menganalisis perkembangan yang dicapai oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah melakukan tindak lanjut usaha. Ya, kalau sudah mengetahui tentang perkembangan yang dicapai, seorang wirausahawan berpikir, apakah nanti saya itu bisa melanjutkan usaha atau tidak? Ternyata hasil atau analisis yang dicapai ternyata sangat bagus, sangat positif. Sehingga apa? Sehingga seorang wirausahawan ini melakukan tindak lanjut usaha. Jadi adanya perkembangan, apakah nanti perkembangan itu bisa melanjutkan usahanya atau membuka usaha baru atau membuka cabang yang lainnya, sehingga apa? Sehingga untuk tahap mempertahankan ini bisa kita lanjutkan. Apakah perusahaan tadi siap untuk menghadapi berikutnya? Ternyata pada saat itu yang dihadapi oleh perusahaan segala risiko, segala yang diusahakan, maka perusahaan bisa apa? Mencapai suatu keuntungan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Kemudian tahapan ini sebelum berlanjut tahap berikutnya, ada pertanyaan? Untuk sementara pertemuan kali ini ya mudah-mudahan di antara kalian sudah paham semuanya. Kemudian kita lanjut pada pertemuan yang akan datang, dan kali ini saya tutup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.